Baik, sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, mari kita lanjutkan diskusi santai kita yang sempat tertunda tadi. Baik, Pak Dokter, masih kaitannya dengan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, Pak Dokter ini kan pernah menjadi penyelenggara, ya, bahkan komplit di jajaran KPU dan di jajaran Bawaslu, walaupun namanya dulu belum Bawaslu. Ya. Nah, dan Pak Dokter juga disertasinya juga menulis tentang kepemiluan. Nah, apa yang menjadi temuan atau saran bahkan masukan ya dari Pak Dokter untuk baik kami di KPU Kabupaten Bima dan jajarannya nanti ketika tahapan pemilu 2024 sudah mulai dan atau ke KPU secara umum. Oke. Baik. Terima kasih. Saya sampai saat ini dan tadi juga sempat Mas Iman sampaikan bahwa Mas Iman begitu lugas memilah antara pemilu dengan pemilihan. Nah, saya termasuk salah satu orang yang juga sangat konsen di itu. Yeah. Salah satu isu pembahasan saya di disertasi saya kemarin itu adalah itu. Saya agak terusik ketika MK pada tahun 2013 melalui putusan nomor 97 PUU 2013 itu membuat putusan yang menyatakan bahwa pilkada itu bukan bagian dari rezim pemilu. Oke, dipilah ya. Dipilah, dan berikutnya dalam putusan yang sama MK menyatakan bahwa lembaganya tidak berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Masih ingat kan? Baik, 2013 ya. Itu. Putusan itu sih 2014, tapi nomornya 97 2013. Nah, tidak tunggalnya definisi tentang pilkada dan pemilu yang memisah dengan alasan pilkada diatur di undang-undang di pasal 18 Undang-Undang Dasar, sementara pemilu diatur di pasal 22E. Di 22E itu tidak ada frasa tentang pilkada, yang ada hanya pemilu legislatif termasuk pemilu presiden, sementara pilkada itu hanya diatur di pasal 18 terutama ayat 4. Ini menjadikan pemilu kita juga pengaturannya, regulasinya juga tidak tuntas. Masukan saya sih, kenapa begitu Pak Dokter? Tidak tuntas dalam pengertian pandangan Pak Dokter itu? Ya karena berdialektika di definisi saja kita belum tuntas. Masih ada orang yang menganggap bahwa pilkada bukan pemilu loh. Bukan pemilu bagaimana? Aktornya sama, ya. KPU dan Bawaslu yang sama, partai politiknya sama, pemilihnya sama. Lantas secara asas-asas yang digunakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, asas yang sama antara pemilu dengan pilkada. Bedanya di mana? Secara substansif kan nggak ada. Walaupun kemudian memang ada perbedaan pengaturan yang letaknya di pasal 18 dan pasal 22E, ini makanya harus diselesaikan oleh ini pemerintah sih melalui MPR sih. Perlu untuk penyatuan definisi ini melalui tidak ada lagi pemilahan antara rezim pemilu dengan rezim pemerintahan daerah, diatur lebih lanjut melalui revisi undang-undang yang mengatur tentang pemilu, tidak lagi tersebar di banyak undang-undang, ada undang-undang penyelenggara pemilu, ada undang-undang pilpres, ada undang-undang pileg, ada undang-undang pilkada. Ini dilebur jadi satu, menjadi undang-undang, kita undang-undang hukum pemilu. Oke, baik. Kemudian mungkin sedikit bisa diceritakan Pak Dokter terkait lebih fokus ke disertasinya. Iya, itu salah satu bagian dari disertasi saya memang itu. Saya mengusulkan merekomendasikan kepada pemerintah juga pembentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang itu. Tapi kan memang tidak mau. Salah satunya juga memasukkan juga di revisi undang-undang itu adalah pasal yang mengatur tentang pembentukan pengadilan pemilu atau pengadilan pilkada atau apapun namanya, pengadilan khusus ini. Ini menjadi salah satu fokus penting karena putusan 97 bisa juga dimaknai MK memiliki tenggat waktu secara
konstitusional untuk mengadili hasil pilkada, sengketa hasil pilkada. Lewat dari 24, MK sudah tidak berwenang dan tidak konstitusional lagi ketika mengadili. Ada kebutuhan situasi ketatanegaraan di situ. Makanya kami di pegiat hukum tata negara, pegiat hukum pemilu mengusulkan, ayolah DPR, Presiden, revisi undang-undangnya, bentuk pengadilan pemilunya, pengadilan pilkadanya. Karena ini penting untuk keberlanjutan demokrasi kita yang punya saluran hukum yang pasti. Kalau sekarang ini belum pasti, jujur saja belum ada jaminan kepastian hukum penyelesaian sengketa pilkada ke depan. Okay. Nah, ini penting. Kemudian setelah membentuk pengadilan khusus itu, ya tentunya ada banyaklah hal-hal yang bisa diambil manfaatnya, terutama nanti bagi tidak hanya bagi rakyat, pemilih, warga negara, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, secara singkat Pak Dokter, terkait dengan Pak Dokter ini kan pernah menjadi penyelenggara pemilu. Oke. Lebih kepada pengawasan, karena pengawasan itu kan mempunyai mata dan telinga yang lebih fokus, ya karena memang banyak jajarannya di bawah. Nah, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara itu, apa yang pengalaman Pak Dokter itu yang bisa menjadi masukan bagi kami ya ke depannya, ya barangkali ada sisi ya, entah di sisi penyelenggaranya atau di regulasinya. Oke. Kalau kita fokus kepada penyelenggara di tingkat bawah ya, di tingkat KPPS lah. Iya. Jadi salah satu yang harus dilakukan oleh jajaran pengambil kebijakan di tingkat pusat itu, salah satunya kembali ke tadi itu adalah menyederhanakan proses pemungutan suara. Pemungutan ya, proses ya, pemungutan suara, desain surat suara, proses perhitungan, rekapitulasi, dalam tanda kutip saya mengatakan tolong lebih manusiawi. Oke, ya. Karena yang terjadi kemarin, ya ada hal-hal pengalaman 2019 ya. Ada lebih dari 500 KPPS yang meninggal loh ya, data dari Kompas. Ya. Dan itu dikutip dalam beberapa jurnal. Ya, yang sakit ribuan. Dan itu harusnya bisa menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan bahwa ada sesuatu yang salah, ada something wrong gitu loh. Ada sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki. Tidak perlu kemudian kita mempertahankan ego, tapi memang harus mendengarkan masukan. Cukuplah itu. Jadi undang-undang pemilu itu mesti didesain semanusiawi mungkin. Dan ingat, beban kerja waktu saat penghitungan suara itu saya katakan tidak manusiawi. Manusiawi ini, kalau saya memahami manusiawi ini bukan saja beban ya, mungkin terkait dengan materi dalam tanda kutip. Betul ya. Betul. Baik. Tidak hanya dengan beban kerja mereka bangun, tidak hanya mulai dari jam 7 pagi ya. Tetapi mereka membangun TPS sehari sebelumnya, plus sehari sesudahnya mereka kemudian terlibat dalam penghitungan suara 5 surat suara yang tidak mudah, menimbulkan tekanan, mereka ditekan oleh banyak faktor, dan itu menimbulkan kelelahan yang luar biasa. Cukuplah harusnya angka 500 sekian yang meninggal dunia itu tidak lihat dia sebagai angka. Lihatlah itu sebagai warga negara yang berharga. Negara wajib sebenarnya melindungi itu, memberikan sesuatu yang manusia. Ini sudah dibebani jam kerja yang begitu berat, beban kerja yang begitu berat, masih ditambah lagi dengan upah yang dalam tanda kutip cenderung tidak memanusiakan manusia. Oke. Jadi itu yang perlu perbaikan. Oke, baik. Ini seru sekali nih, tapi kita jeda dulu sebentar, sahabat Demokrasi Sancaka. Tetap stay. Baik, sahabat Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, kita kembali kepada narasumber kita. Namun kali ini adalah closing ya, atau pesan penutup. Disimak. Ya, silakan. Baik. Karena kita ini berbincang tentang pemilu, berbincang dengan demokrasi,
berbincang tentang demos. Demos ini bahkan setara dengan disetarakan suaranya dengan suara Tuhan. Iya. Jadi ilmu baru nih. iya, demos dalam demokrasi, suara rakyat, suara demos itu kan dianggap setara dengan suara Tuhan. Yang sangat terkenal kan adegiumnya adalah Vox Populi Vox Dei. Populi itu adalah demos, Dei itu adalah Tuhan. Setara dengan suara Tuhan. Maka derajat kemuliaan setiap suara itu harus dianggap setara dengan suara Tuhan. Jadi pesan saya untuk teman-teman penyelenggara, jangan abaikan itu. Nah, perhatikan dan penuhi hak pilih setiap warga negara. Tidak boleh ada kesengajaan, unsur kesengajaan untuk mengabaikan. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang di Indonesia ini adalah hak, bukan kewajiban. Berbeda dengan di Australia misalnya ya. Nah, apa implikasinya? Ketika ini adalah hak warga negara, maka kewajiban kalian sebagai penyelenggara pemilu untuk memenuhi hak kami. Kewajiban itu ada pada kalian. Kalian sebagai penyelenggara pemilu, sebagai representasi negara, tidak boleh mengabaikan hak kami, haram hukumnya. Maka itulah yang dianggap salah satu pemaknaan Vox Populi Vox Dei, tentang bagaimana tidak boleh tersia-siakannya suara rakyat. Dan kewajiban bagi teman-teman KPU adalah memang melindungi hak tersebut. Tidak boleh ada kesengajaan, unsur kesengajaan untuk mengabaikan. Kalau berkaca dari pengalaman beberapa pemilu maupun pilkada di Kabupaten Bima sih, saya cukup apresiatif di pilkada 2020 ya. Angka partisipasinya mencapai 82%. Ya. Ini sebuah angka yang menurut saya sangat excellent dibanding dengan misalnya standar nasional ini kan hanya 77,5. Pilkada Kabupaten Bima memang isunya cukup menguras energi masyarakat pemilih Kabupaten Bima, bisa mencapai tingkat partisipasi pada angka 82, dan angka ini lebih baik memang dibandingkan dengan pada saat pemilu 2019. Pemilu 2019 saya perhatikan di Kabupaten Bima partisipasi pemilihnya itu hanya 79%, sedikit di atas garis aman. Untungnya masih berada di garis aman. Nah, ini tentunya mesti menjadi perhatian bagi teman-teman penyelenggara. Sekali lagi, Vox Populi Vox Dei, harus ada tekanan bagi teman-teman penyelenggara pemilu untuk betul-betul memperhatikan terakomodirnya suara setiap pemilih. Tidak boleh ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan. Kemudian juga untuk yang di pusat sih, saya nitip pesan saja kalau bisa perlindungan hukum bagi penyelenggara di tingkat bawah, KPPS, PPS, harus ada perlindungan jaminan payung hukum yang pasti dan tidak merugikan mereka. Jangan mereka hanya dipaksa untuk menyelesaikan hari itu, tidak ada jaminan ketika mereka sakit, mereka kolaps. Ini kalau di Bima saja mungkin tidak terlalu sulit ya, tingkat kesulitan penyelenggaranya. Bagaimana nanti kalau pemilu 2024 dilaksanakan pada bulan Februari, di mana bulan Februari itu adalah titik paling fokus dari musim penghujan. Ini akan menjadi tersendiri, akan menjadi masalah tersendiri bagi penyelenggara di tingkat bawah. Kita tentu sadar bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di Indonesia ini kan masih sangat manual dan cenderung konvensional, cenderung tradisional. Kita masih membangun tenda-tenda non permanen. Bagaimana kalau di bulan Februari turun hujan deras yang memorak-porandakan semuanya? Jaminan kepastian itu perlu dipikirkan sejak awal, termasuk jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan, jaminan keamanan bagi penyelenggara di tingkat bawah. Mungkin itu yang bisa saya baik. Terima kasih Pak Dokter. Ini obrolan yang sangat menarik sekali dan sangat seru. Ini sebenarnya masih banyak yang harus disampaikan, namun karena kita dibatasi oleh waktu,
Terima kasih banyak Pak Dokter. Mas Iman. Baik sahabat Senjata Demokrasi, terima kasih Pak Dokter. Demikian penyampaian closing statement dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jangan lupa tonton terus ya, nyimak terus berita dari KPU Kabupaten Bima. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sehat selalu buat kita semua. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.